Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 26 Rajab 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji kembali kitab Sifatu Shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ramadan yang ditulis oleh Fadilatai Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dan Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi hafizahumallahu ta'ala wa rahimahullahu al-jami'. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca kitab Sifatu Shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ramadan. Sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Dan pada bab yang pertama, kedua penulis menyebutkan fadhailus shiyam, keutamaan berpuasa. Kita sudah sebutkan bahwasanya keutamaan berpuasa yang pertama adalah dia benteng dan tameng. Benteng dan tameng dari syahwat yang diharamkan. Kemudian yang kedua yaitu as-shaumu yudkhilul jannah, puasa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu yuwaffas shaimuna ujurahum bighairi hisab. Orang-orang yang berpuasa diberikan secara sempurna pahala-pahala mereka tanpa hisab. Kemudian yang keempat yaitu lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan saat berbuka puasa karena hilang lapar dan haus. Kemudian kebahagiaan saat mendapatkan pahala di akhirat akibat puasanya ini. Kemudian yang kelima yaitu khulufu famis shaimi atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak wangi misk. Ini yang kelima yang sudah kita pelajari. Kemudian yang keenam, keutamaan berpuasa
as-siyam wal Qur'anu yashfa'ani li sahibihima. Yang artinya amalan puasa dan Al-Quran kedua-duanya memberikan syafaat kepada ahlinya, Kedua-duanya memberikan syafaat kepada ahlinya. Kemudian yang ketujuh adalah as-siyamu kaffarah. Siyam, berpuasa bisa digunakan sebagai penghapus dari atau penebus dari beberapa hal yang sudah disyariatkan dalam agama Islam, seperti penebus untuk yang tidak bisa menyembelih hewan hadyu, penebus atas sumpah yang tidak dilaksanakan, penebus atas nazar yang tidak dilaksanakan, penebus atas beberapa hukum-hukum syariat, maka ini bisa digunakan untuk berpuasa. Kemudian yang kedelapan, ar-rayyan lis-sha'imin. Keutamaan berpuasa yang selanjutnya adalah rayyan untuk orang yang berpuasa, yaitu sebuah pintu surga yang khusus dimiliki oleh orang-orang yang ahli puasa. Sebuah pintu surga yang khusus dimiliki oleh orang-orang yang ahli puasa. Nah, ini pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada bab yang pertama ini. Kemudian kita masuk kepada bab yang kedua. Penulis rahimahullah wa hafizahullah ta'ala mengatakan fadlu syahri Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. Ramadhanu syahru khairin wa barakah. Habahullahu bifadaila katsiratin mubayyinatan kal'at. Yang artinya Ramadan adalah bulan yang baik dan penuh dengan berkah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Ramadan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Dijelaskan sebagaimana di bawah ini. Jadi sekarang penulis ingin menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Dan menyebutkan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Ini termasuk daripada membuat kita semangat untuk benar-benar menggunakan waktu sebaik-baiknya di dalam bulan Ramadan. Tidak menyia-nyiakan waktu tersebut. Sekarang ahibati hafizakumullah ta'ala. Yang pertama, keutamaan dari bulan Ramadan. Syahrul Quran. Kata penulis di sini mengatakan Syahrul Quran. Yaitu bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Baik yang dimaksud bulan Al-Quran maksudnya adalah bulan diturunkan Al-Quran. Dan ini menunjukkan keutamaan tersendiri dari bulan Ramadan. Karena berbeda dengan bulan-bulan yang lain yang tidak diturunkan Al-Quran pada bulan tersebut. Atau yang dimaksud dengan bulan Al-Quran adalah Ramadan, satu-satunya bulan yang diperintahkan untuk membaca lebih banyak Al-Quran. Untuk membaca lebih banyak Al-Quran di dalam bulan Ramadan tersebut. Kemudian penulis mengatakan anzalallahu azza wa jalla kitabahu al-majid hudan linnas wa shifaan lil mu'minin yahdi lillati hiya aqwam wa yubayyinu sabila ar-rasyad fi lailatul qadri min syahri Ramadan al-khair. Qala dzul arsyil majid syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an. Kitabnya yang agung sebagai petunjuk untuk manusia dan sebagai penyembuh, obat penyembuh untuk orang-orang yang beriman. Yang memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus, menjelaskan jalan yang diberikan petunjuk pada malam Qadar dari bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arsy yang agung
berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah buku pedoman untuk manusia agar hidup di dunia selamat dan di akhirat juga selamat. Hidup di dunia selamat dan juga di akhirat dia selamat. Nah, kemudian keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Al-Quran adalah menerangkan hal-hal yang sangat penting kepada manusia. Di dalam Al-Quran diterangkan segala sesuatu. Kemudian sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Barang siapa yang menyaksikan dari kalian bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Kemudian penulis mengatakan, wa'lam akhi barakallahu fik. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberkahimu. Anna wasfa syahri Ramadan bi'annahu unzila fihi al-Quran wa bina'a ma ba'dahu alaihi biharfil fa allati tufidu at-ta'lila was-sababiyyah faman syahida minkum ash-shahra falyasumhu yufidu bi tariqil ima'i ila al-'illah anna sabab ikhtiyari Ramadana liyakuna syahra as-sawmi huwa inzalul Qur'ani fihi. Yang artinya, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu, bahwa sifat bulan Ramadan bahwasanya diturunkan di dalamnya Al-Qur'an dan menetapkan apa yang ada setelahnya dengan huruf fa, yaitu syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida. Di situ ada huruf fa. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan batil. Kemudian fa, maka barang siapa. Ini kata Syekh memberikan faedah sebab. Memberikan faedah sebab. Yaitu bahwa sebab pemilihan Ramadan sehingga menjadi bulan puasa adalah karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah, ini yang patut diperhatikan baik-baik. Pemilihan Ramadan, ya. Kenapa Ramadan dipilih sebagai bulan puasa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Ini yang pertama, keutamaan bulan Ramadan yang pertama. Yang kedua, tasfidu syayatini wa ighlaqu abwabin niran wa fathu abwabil jinan. Keutamaan Ramadan yang kedua adalah pengikatan para syaitan di dalam bulan Ramadan. Dan penutupan pintu-pintu neraka dan pembukaan pintu-pintu surga di dalam bulan Ramadan. Ini menunjukkan keutamaan dari bulan Ramadan. Ya, ini menunjukkan keutamaan dari bulan Ramadan. Kemudian penulis mengatakan, fi hadzal syahril mubaraki yaqillu syarru fil ardi. Di dalam bulan yang penuh dengan berkah ini, keburukan menjadi sedikit di muka bumi. Haitsu tusaffadu wa tushaddu maradatul jinni bis salasili wal aghlali wal asfan. Yang mana para syaitan dan pemimpin-pemimpin jin diikat dengan rantai, dengan gelang, dengan rantai dari besi. Fala yakhlusuna ila ifsadin nas kama kanu yakhlusuna ilaihi fi ghaib. Maka mereka tidak bisa leluasa untuk merusak manusia sebagaimana mereka leluasa untuk merusak manusia pada selain bulan Ramadan. Pada selain bulan Ramadan. Lishtighalil muslimina bis-siyam. Disebabkan kesibukan kaum muslimin dengan puasa. Alladzi bihi qam'u syahawat, yang di dalamnya terdapat penahanan ataupun penghabisan terhadap syahwat. Orang yang berpuasa maka syahwatnya jadi
lemah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi qira'atil Qur'an wa sa'iril ibadat allati tuhazzibun nufus wa tuzakkiha. Dan sebab kaum muslimin disibukkan dengan membaca Al-Qur'an dan juga seluruh ibadah-ibadah yang memperbaiki dan mensucikan jiwa-jiwa. Qala Rabbul Izzah, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuhan yang Maha Kuasa mengatakan, Dia wajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Lihat di situ ada ayat agar kalian bertakwa. Puasa menyebabkan takwa. Karena puasa menyebabkan seseorang hilang hawa nafsu dan syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyibukkan diri dengan puasa dan amal ibadah lain, agar sehingga akhirnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika tughlaqu abwabu jahannam wa tuftahu abwabul jinan li'anna al-'amala as-saliha katsir wal kalimu at-thayyib wafir. Oleh sebab itulah ditutup pintu-pintu neraka jahanam dan dibukakan pintu-pintu surga, karena amal saleh di dalamnya banyak dan ucapan-ucapan yang baik juga banyak. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin." Kemudian penulis membawakan dalil akan hal ini, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika telah datang Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga. Di dalam riwayat Muslim disebutkan dibukakan pintu-pintu rahmat, ya, pintu-pintu rahmat. Dan ditutup pintu-pintu neraka dan diikat dengan rantai para syaitan. Wa kullu dzalika yatimmu fi awwali lailatin minasy-syahril al-mubarak. Dan itu semua disempurnakan ataupun terjadi pada malam pertama dari bulan yang penuh berkah ini. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ibnu Khuzaimah dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar, falam yuftah minha bab, wa futihat abwabul jannah, falam yughlaq minha bab, wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyasy syarri aqsir, walillahi utaqa'u minan nar, wa dzalika kullu lailah." Jika pada malam pertama dari bulan Ramadan, para syaitan diikat dengan rantai dan juga para pemimpin jin. Pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada satu pintu pun darinya yang terbuka. Pintu-pintu surga dibuka. Tidak ada satu pintu pun darinya yang tertutup. Kemudian ada suara yang berseru, Wahai pencari kebaikan, sambutlah bulan Ramadan. Wahai pencari keburukan, cukupkan di dalam bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu di setiap malam. Maksudnya adalah di setiap malam Ramadan. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa yang ada pada bulan Ramadan dan tidak ada di selain Ramadan. Keutamaan yang ketiga, Lailatul Qadar. Di dalam Ramadan terdapat Lailatul Qadar. Penulis rahimahullah wa hafizahullah ta'ala mengatakan, "Alimta ayyuhal abdul mu'min anna Allah jalla jalaluh ikhtara syahra Ramadan li'annahu unzila fihi al-Qur'an. Wa yumkinu istikhdamu dzalika fil qiyas bi turuqin mutanawwi'ah." Engkau sudah mengetahui, wahai seorang hamba yang beriman, bahwasanya Allah Jalla Jalaluh telah memilih bulan Ramadan sebagai bulan puasa, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran yang mulia. Dan mungkin digunakan hal ini di dalam analogi dengan cara yang bermacam-macam. Maksudnya penulis ingin mengatakan kepada kita bahwasanya keutamaan dari
bulan Ramadan bisa kita lihat dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan. Ini sebagai bentuk aslinya. Nah, dari sini kita bisa analogikan dengan hal-hal yang macam-macam. Di antaranya al-alif, anna akrama yawmin 'indallah huwa fis-syahri alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bahwasanya kalau begitu, hari yang paling termulia di sisi Allah adalah dia di dalam bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Fayajibu an yukhaffa bi'amalin za'id. Oleh sebab itulah, maka ini mengkonsekuensikan untuk dikhususkan hari-hari tersebut dengan amalan-amalan tambahan. Dengan amalan-amalan tambah. Maksudnya, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Tepatnya pada Lailatul Qadar. Maka pada Lailatul Qadar tersebut disyariatkan untuk mengkhususkan amalan-amalan tambahan. Wa yashhadu li hadza ma jaa fi taharri Lailatul Qadar wa takhsisiha bimazidin minal amal. Dan yang menunjukkan akan hal ini adalah apa yang disebutkan dalam dalil-dalil tentang berburu Lailatul Qadar dan khususkan Lailatul Qadar dengan tambahan-tambahan amal ibadah. Wa sayati dzalika insyaallahu mufassalan fi mabhasi Lailatul Qadar. Dan insyaallah hal itu akan dijelaskan secara rinci pada pembahasan Lailatul Qadar. Intinya bahwa termasuk keutamaan bulan Ramadan di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Anna ni'mata idza hasalat lil muslimin istaujabat mazidan minal amali syukran lillahi ta'ala. Bahwa nikmat jika didapatkan oleh kaum muslimin, maka ini mengkonsekuensikan menambah atau tambahan dari amal ibadah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, kalau kita mendapat nikmat dari Allah, di antaranya masuk dalam bulan Ramadan, kemudian mendapati Lailatul Qadar yang keutamaannya sangat luar biasa, maka ini mengkonsekuensikan kita untuk bersyukur kepada Allah. Dan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita beramal ibadah. Oleh sebab itulah ditambahkan amal ibadah saat 10 hari terakhir bulan Ramadan yang diharapkan Lailatul Qadar padanya. Wa yashhadu li hadzal ma'na qaulul bari ba'da tamami ni'mati syahri as-shaum walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan yang menunjukkan akan makna ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat secara sempurna bulan Ramadan, Allah berfirman, dan hendaklah kalian menyempurnakan jumlah bilangan hari-hari puasa, dan hendaklah kalian bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjuki kepada kalian petunjuk, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, ketika kita tahu keutamaan Ramadan adalah Lailatul Qadar, maka salah satu yang patut diperhatikan adalah ketika seseorang mendapatkan nikmat Allah di dalam bulan Ramadan, yaitu adanya Lailatul Qadar yang beramal ibadah di dalamnya lebih baik daripada beramal ibadah 1000 bulan, maka pada saat itu kita wajib bersyukur. Dan tanda orang yang bersyukur adalah dia memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, penulis mengatakan wa qauluhu tabaraka wa ta'ala ba'da tamami ni'matil hajj fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Dan juga yang menunjukkan akan hal ini, bahwasanya apabila kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut, dan itu sebagai sebuah tanda kesyukuran. Itu firman Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengerjakan nikmat haji, setelah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bagi kita yaitu bisa berhaji. Dalam surah Al-Baqarah ayat 200, jika kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah. Kadzikrikum aba'akum. Ya, sebagaimana
nenek moyang kalian berzikir sebelumnya. Au asyad dzikra, atau lebih utama darinya. Nah, itulah beberapa keutamaan dari bulan Ramadan yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab ini. Dan kita para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan sangat fokus hanya kepada kitab ini saja. Jadi saya tidak terlalu melebar kemana-mana. Jadi apa yang disebutkan oleh penulis itulah yang kita pelajari. Jadi di dalam keutamaan bulan Ramadan tadi kita sudah mendapatkan 3 keutamaan di dalamnya, bahwasanya Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, dan ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa dari bulan Ramadan. Dan yang kedua adalah di dalam bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, diikat dengan rantai, dibelenggu dengan rantai besi para syaitan dan para pemimpin jin. Ya, itu jadi saya tidak menambahkan lagi selain itu ya, agar kita benar-benar menyelesaikan kitab ini sebelum Ramadan ya. Kemudian bab yang ketiga yang dibawakan oleh penulis, wujubu shaumi Ramadan, kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan. Di dalam bab ini, penulis nanti akan menjelaskan kepada kita tentang kisah kewajiban atau pewajiban puasa bulan Ramadan. Bagaimana kisahnya? Awal-awalnya kewajiban puasa bulan Ramadan itu bagaimana? Baik. Penulis mengatakan nomor 1, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul. Barang siapa yang beramal sunnah yang baik, maka itu lebih baik baginya. Apa maksudnya? Kita baca ya. Lima taqaddama minal fadha'ili kataballahu 'alal muslimina shauma Ramadan. Sebagaimana yang sudah tertulis dari keutamaan-keutamaan yang kita pelajari tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kaum muslimin untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Dan wajibnya bagi setiap muslim yang baligh dan berakal. Muslim baligh, berakal, mampu, selain wanita yang haid dan nifas dan muqim. Ya, 6 syarat wajib puasa Ramadan. 6 syarat wajib puasa Ramadan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan dari kalian bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa padanya. Dan kewajiban berdasarkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 perkara: syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadan, wa hajjil bait. Yang pertama 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, puasa pada bulan Ramadan. Dan dalil dari ijma' atas wajibnya hukum puasa adalah disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syarh Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, wa hadzal hukmu wa huwa qaunu shaumi ramadhana ruknan wa fardan mujma'un alaih. Dan hukum ini yaitu bahwa puasa bulan Ramadan adalah sebagai rukun dan juga kewajiban, ini ijma' atasnya. Wa dalailul kitabi was sunnah wal ijma' mutadhahiratun alaih. Dan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam serta ijma' sangatlah jelas atas hal ini. Baik, kita lanjut. Walamma kana fatmul anfusi an syahawatiha wa hajbuha an ma'lufatiha min as'abil umur, ta'akhkhara farduhu ila sanati tsaniyah min al-hijrah. Ketika
menahan diri dari syahwat-syahwat dan melarang dari kebiasaan-kebiasaan diri adalah termasuk perkara yang sangat sulit, maka akhirnya, lihat nih perkataan menarik, maka akhirnya kewajiban berpuasa diakhirkan sampai kepada tahun kedua Hijriah. Beda dengan sholat. Sholat sebelum hijrah sudah diperintahkan untuk diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Tetapi karena puasa ini di dalamnya menahan syahwat, menahan hal-hal yang biasa, makan, minum, dan jima, dan lain-lainnya dan yang membatalkan puasa, maka ini sangat sulit bagi diri sendiri. Oleh sebab itulah akhirnya pensyariatan puasa diakhirkan sampai tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma tawattanatil qulub 'ala at-tauhid wa ta'zim sya'airillah nuqilat ilaihi bitadarruj fabudi'a bihi 'ala at-takhir ma'a at-targhib fi shaumihi. Dan ketika hati sudah menancap di atas tauhid dan atau tauhid telah menancap pada hati maksud saya dan mengagungkan syiar-syiar Allah, maka dinukilkan kepadanya dengan cara perlahan-lahan. Ya, dimulai dengannya melalui pilihan, ya, disertai dengan anjuran untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Li'annahu kana qad syaqqa 'ala as-sahabati radhiyallahu anhum. Karena puasa telah terasa sulit bagi sebagian sahabat radhiyallahu anhum. Fakana man arada an yusir wa yaftadi fa'al. Maka bagi siapa yang ingin tidak berpuasa, lalu dia berbuka dan dia bayar fidyah, maka dia boleh melakukan itu. Ini di awal-awal syariat puasa seperti itu. Qala ar-Ra'ufur Rahim, Allah Subhanahu wa taala yang Maha lembut dan Maha pengasih berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka bagi orang-orang yang sanggup untuk berpuasa tetapi dia tidak ingin berpuasa, boleh dia untuk membayar fidyah, ya, dengan memberi makan seorang miskin. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan, yaitu berpuasa, maka itu lebih baik baginya. Ini awal syariat puasa Ramadan pertama kali seperti ini. Artinya puasa Ramadan hanya dianggap sunnah dan keutamaan, bukan kewajiban. Dan berpuasa bagi kalian lebih baik. Berpuasa bagi kalian adalah lebih baik jika kalian mengetahuinya. Nah, ini yang pertama. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, syariat yang kedua adalah setelah boleh memilih antara puasa Ramadan dengan tidak. Kalau tidak puasa maka berarti dia membayar fidyah. Maka pada saat itu yang kedua adalah siapa yang menyaksikan bulan hendaklah dia berpuasa. Tsumma nazalatil ayatu allati ba'daha fanasakhatha. Kemudian turunlah ayat yang setelahnya lalu menghapuskan hukum tadi. Maksudnya hukum tadi adalah menghapuskan hukum boleh tidak puasa Ramadan tetapi membayar fidyah. Ini dihapuskan dengan ayat yang setelahnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185. Akhbara bidzalika sahabiyanil jalilan Abdullah ibnu Umar wa Salamah ibnu al-Aqwa radhiyallahu anhuma. Yang mengabarkan hal itu adalah dua sahabat yang sangat mulia, Abdullah bin Umar dan Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhuma. Faqala, kedua-duanya berkata, nasakhatha syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Yang artinya bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan yang jelas dari petunjuk dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil, maka barang siapa dari kalian yang menyaksikan bulan Ramadan hendaklah dia berpuasa. Ini ayat penghapus dari surat Al-Baqarah ayat 184. Dan ini ditunjuki juga dalam hadis riwayat Bukhari secara mu'allaq dan disambung
sanadnya oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan, dan sanadnya sahih, dan diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mustakhraj. Sebagaimana juga di dalam kitab Taghliqut Ta'liq dari jalan yang ketiga dengan sanad yang sahih. Bahwa an ibni Abi Layla qala haddatsana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nazala Ramadan fashaqqa alaihi fakana man at'ama kulla yawmin miskinan taraka as-sawm mimman yutiquhu wa rukhsisa lahum fi dhalik fanasakhatha wa an tasumu khairul lakum fa umiru bis-shaum. Dari Ibnu Abi Layla rahimahullah, beliau telah meriwayatkan kepada kami para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa turun syariat puasa Ramadan, maka sulit atas para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Lalu siapa yang tidak berpuasa, siapa yang memberi makan di setiap harinya kepada seorang miskin, maka dia boleh meninggalkan puasa Ramadan meskipun dia termasuk orang yang sanggup untuk berpuasa, dan diringankan bagi mereka akan hal itu. Awal-awalnya seperti itu. Lalu dihapus dengan ayat wa antasumu khairul lakum, dan kalian berpuasa lebih baik bagi kalian. Maka akhirnya mereka diperintahkan untuk berpuasa. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu taala, wa asbahat shaumu Ramadan ba'daha raqizatan min rakaizil Islam, dan akhirnya puasa Ramadan setelah itu termasuk daripada syariat yang sangat pokok dari syariat-syariat Islam, wa ruknan min rakinan fid din, dan juga ajaran dan amalan yang sangat utama di dalam agama. Liqaulir rahmatil muhdat, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membawa petunjuk, bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Yaitu Islam dibangun di atas 5 perkara: mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, itu adalah kewajiban berpuasa, dan itu bab yang ketiga. Sekarang kita masuk kepada bab yang keempat, at-targhibu fi shaumi Ramadan, yang artinya motivasi untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, motivasi untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Artinya gini, kalau seandainya kita berpuasa pada bulan Ramadan, apa istimewanya orang yang berpuasa pada bulan Ramadan? Ya, apa istimewanya orang yang berpuasa pada bulan Ramadan? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dibawakan oleh kedua penulis di sini. Saya katakan kedua penulis ya, hafizahullah wa rahimahu, karena Syekh Salim masih hidup, hafizahullah, kemudian Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah sudah meninggal. Kedua penulis mengatakan at-targhibu fi shaumi Ramadan, motivasi dalam berpuasa pada bulan Ramadan. Artinya keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan agar kita termotivasi apa saja. Ya. Yang pertama, ghufranuz dzunub, yaitu penghapusan dosa-dosa. Puasa Ramadan menghapuskan dosa-dosa. Kedua penulis hafizahullah wa rahimah mengatakan raghaba syari'ul hakim fi shaumi Ramadan mubayyinan fadlahu wa uluwa manzilatihi. Artinya sang pensyariat yang maha bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hidung saya gatal? Sang pensyariat yang maha bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memberikan motivasi di dalam bulan Ramadan dengan menjelaskan keutamaannya dan ketinggian kedudukannya. Wa uluwa manzilatihi. Falau kana 'ala as-sa'imi dhunubun kazabadil bahr ghufirat lahu bisababi hadhihi al-ibadati at-tayyibati mubarakah.
Kalau seandainya atas orang yang berpuasa memiliki dosa-dosa seperti buih di lautan, maka diampuni dosanya. Diampuni dosanya disebabkan ibadah yang sangat baik dan sangat penuh dengan berkah. Ya, ibadah yang sangat baik dan sangat penuh dengan berkah ini. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah kedua penulis hafizahullah wa rahimah mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan karena berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan yang dimaksud dengan imanan wahtisaban, karena iman dan karena berharap pahala, penulis mengatakan di dalam catatan kaki, ay tasdiqan bi fardiyatihi wa raghbatan fi thawabihi tayyibatan bihi nafsuhu ghaira karihin li siyamih wala mustasqilin li qiyamih. Yang artinya imanan, berpuasa karena iman dan berpuasa karena berharap pahala adalah karena mempercayai kewajiban puasa tersebut, berharap pahala puasa tersebut, dan merasa nyaman diri berpuasa tersebut, tidak terpaksa membenci puasa tersebut, dan tidak merasa berat dengan puasa tersebut. Itu yang dimaksud dengan berpuasa karena iman dan berharap pahala, mempercayai kewajibannya, meyakini menginginkan pahalanya, dan mengerjakannya dalam keadaan dadanya lapang, tidak terpaksa, tidak membenci puasa tersebut, tidak merasa berat dengan puasa tersebut. Itu yang dimaksud dengan karena iman dan berharap pahala. Kemudian penulis mengatakan, wa anhu radhiyallahu anhu an Rasul sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salat 5 waktu, Jumat kepada Jumat, Ramadan kepada Ramadan, menghapuskan dosa di antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa besar. Nah, ini menunjukkan keutamaan puasa Ramadan. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis di sini, wa anhu radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam صعد المنبر فقال آمين 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 قيل يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين فقلت آمين 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 فقال إن جبريل عليه السلام أتاني فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar, lalu beliau mengucapkan amin, amin, dan amin. Lalu beliau ditanya, wahai Rasulullah, engkau tadi naik ke atas mimbar, lalu engkau mengucapkan amin, amin, amin. Apa maksudnya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Jibril alaihi salam tadi telah mendatangiku, dan ia berkata, siapa yang mendapati bulan Ramadan, lalu dia tidak diampuni dosanya, maka ia masuk ke dalam neraka, dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari rahmatnya. Maka Jibril alaihissalam mengatakan, ucapkan amin. Kata Rasulullah SAW, maka aku pun mengucapkan amin. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya salah satu keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan yang memotivasi kita untuk semangat berpuasa pada bulan Ramadan adalah yaitu kita mendapatkan ampunan-ampunan dari dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, yang kedua dari motivasi untuk berpuasa pada bulan Ramadan adalah istijabatud du'a wal 'itqu minan nar. Pengabulan doa dan juga pembebasan dari api neraka. Ini keutamaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh
bulan Ramadan atau puasa pada bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi fi kulli yaumin wa lailah utaqa'a minan nar." Sesungguhnya Allah di setiap siang dan malam memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayustajabu lahu. Dan sesungguhnya setiap muslim mempunyai doa yang ia berdoa di dalamnya lalu dikabulkan doanya. Ini hadis riwayat Imam Al-Bazzar, kemudian Imam Ahmad sampai kepada Jabir radhiyallahu anhu, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanadnya dari jalan yang lain, dan hadisnya adalah hadis yang sahih, tidak ada keraguan di dalam. Kemudian yang ketiga, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan maka dia di akhirat akan bersama orang-orang yang siddiqin wasyuhada, orang-orang yang jujur, kemudian orang-orang yang mati syahid. Artinya kedudukan mereka sama, ya. Orang-orang yang jujur dan kedudukan yang mati syahid akan dikumpulkan bersama orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah An Amr ibni Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa annaka Rasulullah wa sallaitul khamsa wa addaitu zakata wa sumtu ramadhana wa qumtuhu famimman ana qala minas siddiqin wasyuhada." Dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah datang seorang lelaki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu lelaki tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau jika aku bersyahadat la ilaha illallah dan engkau adalah Rasulullah, dan aku mendirikan salat 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan aku menegakkannya, maka dari siapakah aku?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau termasuk orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang berkata jujur, dan orang-orang yang mendapatkan pahala mati syahid." Ini keutamaan yang ketiga dari keutamaan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, kalau seandainya sudah kita pahami itu, ya, bab yang keempat adalah anjuran, motivasi dalam bulan Ramadan, tetapi hati-hati. Di sana ada bab yang kelima, at-tarhibu min iftari syai'in min ramadhana amdan, yaitu ancaman dari berbuka pada bulan Ramadan dengan sengaja. Ancaman dari berbuka pada bulan Ramadan dengan sengaja. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Dan ini sangat banyak yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Maka perhatikan pasangannya, suami istri. Jika ada suami yang tidak berpuasa Ramadan, maka diancam dengan keras. Kemudian juga istri yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan diancam dengan keras. Anak yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, orang tuanya harus mengancamnya dengan. Kemudian juga keluarga, kakak, adik, ya, orang tua, paman, bibi yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, keponakan, sepupu yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, ancamkan dengan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Yaitu hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bainama ana na'imun atani rajulani fa akhadha bi dhabu'ayya fa'ataya bi jabalan wa'ra." Yang artinya, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku sedang tidur, maka datang kepadaku 2 orang, yaitu malaikat. Dan ini mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Lalu kedua-duanya mengambil pundakku
dan membawaku kepada gunung yang sangat tinggi. Lalu kedua-duanya berkata, is'ad, dakilah gunung tersebut. Faqultu inni la utiquhu. Maka aku berkata kepada dua malaikat tersebut, sungguh aku tidak sanggup untuk mendaki. Faqala sanusahhiluhu lak. Maka kedua malaikat tersebut berkata, sungguh kami akan memudahkannya untukmu. Fasa'idtu. Lalu aku pun mulai mendaki. Hatta idza kuntu fi sawadil jabal, idza bi aswatin syadidah. Maka ketika aku sudah sampai puncak gunung, ternyata terdapat suara yang sangat keras, meraung-raung. Qultu ma hadhil aswat. Aku bertanya, ini suara apa? Qalu hadza awa'u ahlin nar. Ini adalah suara raungannya para penghuni neraka. Tsumma talaqa bi. Lalu mereka membawaku lagi. Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqib. Ternyata aku melihat orang-orang yang digantung dengan urqub mereka. Urqub itu ini ada telapak kaki, kemudian ada betis. Nah, kemudian di betis itu ada semacam tulang di atas tumit. Di atas tumit itu ada semacam tulang. Itu namanya urqub. Di atas tumit itu ada semacam tulang, itu namanya urqub. Dia gantung. Nah, jadi urqubnya di atas, kepalanya di bawah. Musyaqqaqatan asdaquhum. Dan bibir kanan kiri mereka ditarik ke atas. Bibir kanan kiri mereka ditarik ke atas. Tasilu asdaquhum daman. Akhirnya darah mengalir dari bibir mereka tersebut. Lalu aku berkata kepada dua malaikat tersebut, man haula? Siapa mereka ini? Ala alladzina yuftiruna qabla tahillata shaumi. Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum dihalalkan untuk mereka berbuka puasa. Ini artinya mereka ini berpuasa, tetapi tidak sampai waktu berbuka, mereka berbuka duluan. Ini bagaimana kalau seandainya dari awal hari, bahkan dari awal bulan puasa, memang tidak puasa. Ini yang berpuasa saja pahalanya, beratnya seperti ini. Yang berpuasa saja beratnya seperti ini. Ya, tetapi dia tidak menyelesaikan puasanya, maka ini sangat berat siksanya. Maka hati-hati. Ya, ingatkan orang-orang terdekat kita, rahim kita, ingatkan. Ya, jadikan puasa tahun ini semua keluarga kita harus berpuasa. Tekad itu, jadikan tekad. Ya, rahim kita, orang-orang terdekat kita. Misalkan nih saya ada istri, ya, ke samping kanan dulu, istri saya harus berpuasa dia. Kemudian ke atas ada bapak, ada ibu, harus berpuasa mereka. Ke atas lagi kakek, nenek. Kalau seandainya mereka sanggup untuk berpuasa, berpuasalah. Kemudian ke bawah anak, cucu, semuanya harus berpuasa, ya, karena ancamannya berat. Kemudian juga ke samping kakak, adik, ya, ini harus berpuasa. Baik kakak, adik sekandung, kakak, adik sebapak, kakak, adik sepupu, seibu harus berpuasa. Ya, kalau perlu sebelum bulan puasa dikumpulkan dulu, diajakin puasa. Ya, disebutkan hukum puasa Ramadan. Kemudian disebutkan keutamaan puasa Ramadan. Kemudian disebutkan ancaman siksa bagi yang tidak berpuasa Ramadan. Para keponakan itu seperti anak sendiri, ya, ajak agar berpuasa. Keponakan ajak agar berpuasa. Kemudian selanjutnya sepupu, paman, bibi, ya, paman, bibi itu diajak untuk berpuasa bagi yang tidak berpuasa. Kemudian selanjutnya sepupu, itu juga orang terdekat meskipun bukan rahim, tapi orang terdekat kita. Ya, maka ajak itu untuk berpuasa. Kemudian penulis mengatakan, wa amma ma yurwa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man aftara yawman min Ramadan muta'ammidan la yujzi'uhu qiyamud dahr wa in shamahu. Fa hadzal hadits dha'ifun la yasihhu wa ya'ti al-kalamu alaihi mufassalan. Hadis yang saya sebutkan tadi tentang orang yang digantung urqubnya, kepalanya di bawah, kemudian ditarik dari bibirnya itu ke atas, jadi digabung dengan urqub tadi, kemudian darah mengalir dari bibirnya tadi. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitabnya Sunan Al-Kubra, kemudian oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, sampai kepada Salim bin Amir dari Amir dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu,
dengan sanad yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Adapun yang diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berbuka puasa dari bulan Ramadan dengan sengaja, maka tidak sah puasa setahunnya meskipun dia mempuasakannya. Artinya apa? Kalau seandainya dia puasa bulan Ramadan, tidak puasa satu hari bulan Ramadan, lalu dia bayar dengan 1 tahun berpuasa, 1 tahun dari mulai bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah dia puasa terus, tidak sah puasa tahunnya tersebut untuk membayar 1 hari yang dia tidak berpuasa. Bagaimana kalau seandainya 30 hari dia tidak berpuasa? Tetapi sayangnya hadis ini adalah lemah dan tidak sah, insya Allah akan dibicarakan nanti. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan puasa Ramadan, kemudian juga bagi siapa yang tidak berpuasa Ramadan, bahayanya bagi siapa yang tidak berpuasa Ramadan. Kemudian selanjutnya bab yang ke-6, ahkamus qiyam, hukum-hukum puasa. I'lam ya muslimu ya Abdullah allamana Allahu wa iyyak anna hadha al-ajra as-sarra al-'azima wal khaira al-'amima alladhi la yuhsihi illa al-ghafurur rahim lan yanalahu illa man shama ramadhana muttabi'an ma sannahu wa bayyanahu khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wasallam min ahkamin tata'allaqu bihadhihi al-fariidati al-'azimah wa hadha syahrul mubarak. Ketahuilah wahai muslim, wahai hamba Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita seluruhnya. Ketahuilah bahwasanya pahala yang besar tadi, yang agung tadi, kebaikan yang merata tadi, yang tidak bisa dihitung kecuali Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, yang tidak akan pernah didapat kecuali pahala besar tadi. Pahala-pahala dari puasa Ramadan yang sangat besar tadi. Penghapusan dosa, kemudian juga pahalanya tanpa batas, kemudian ditulis sebagai orang-orang yang siddiqin, syuhada, dan lain-lainnya dari pahala-pahala tadi, tidak akan pernah didapat kecuali bagi siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi. Dari atau berupa hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban yang sangat agung ini dan di dalam bulan yang sangat penuh dengan berkah. Wa ha nahnu nashra'u fi bayaniha ghaira muqallidina, dan sekarang kita memulai untuk menjelaskan hukum-hukum puasa Ramadan tersebut, tidak melakukan taklid. Taklid artinya mengikuti tanpa tahu sebabnya, tanpa tahu dalilnya. Muttakhidina minal Qur'anil azim wa sahihis sunnatil mutahharah. Mengambil dari Al-Quran yang agung dan dari hadis-hadis yang sahih, yang suci, wa hasaniha, dan juga hadis-hadis yang hasan, bifahmi salafina salih minal a'immatil arba'ah, dengan pemahaman para salaf kita yang saleh, seperti para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Dan juga termasuk di dalamnya adalah imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah. Wa man qablahum minas sahabati wat tabi'in sabila. Dan orang-orang sebelum imam yang 4 tersebut dari para sahabat, para tabi'in, ya, sebagai jalan bagi kita. Wa hasbuka hadza dalilan. Dan cukup mereka ini sebagai dalil, sebagai petunjuk untuk beramal ibadah. Di Al-Qur'an, hadis Rasul dipahami oleh para sahabat, dari mulai imam yang 4 dan sebelumnya para tabi'in, sebelumnya lagi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian penulis mengatakan wa qad ikhtarna min madzahibihim al-fiqhiyah amsalaha wa min aqwalihim al-ijtihadiyah a'dalaha, dan kita telah memilih dari mazhab-mazhab fikih mereka yang 4 tadi dan para ulama-ulama sebelumnya, ya, yang paling benar dan istihad mereka yang paling lurus, ya, ini. Nah, sekarang bab yang ke-7, baina yaday Ramadan, yaitu sebelum masuk bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan sebelum masuk bulan Ramadan?
Penulis mengatakan ihsa'u iddati Sya'ban, menghitung hari-hari bulan Sya'ban. Penjelasannya adalah wa yanbaghi 'alal ummatil islamiyah an tuhsiya iddata Sya'ban isti'dadan li Ramadan. Dan sejatinya atau seharusnya atas umat Islam untuk menghitung jumlah bilangan bulan Sya'ban sebagai persiapan untuk Ramadan. Lianna syahra yakunu 29 yauman. Karena bulan itu berjumlah 29 hari. Wa yakunu 30 yauman. Dan bisa berjumlah 30 hari. Fatusumu idza ra'atil hilal fa in hala bainaha wa baina sihab qaddarat lahu wa ukmilat iddatu Sya'ban 30 yauman. Maka engkau boleh berpuasa jika hilal telah dilihat. Tetapi jika terhalang darinya, dari hilal tersebut, terhalang oleh awan, maka qaddaratlah atau qaddartalah. Maka engkau sempurnakan jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Lianna Allah badi'as samawati wal ard ja'ala al-ahillah mawaqita liya'laman nasu adada as-sinina wal hisab wasyahr la yazidu an 30 yauman. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta langit dan bumi telah menjadikan awal bulan yaitu hilal sebagai batasan-batasan waktu agar manusia mengetahui jumlah bilangan tahun dan juga waktu-waktu. Dan bulan tidak lebih dari 30 hari. Jadi yang ingin disampaikan oleh penulis adalah bahwasanya ada dua cara kita menentukan masuknya bulan Ramadan. Yang pertama yaitu melihat hilal dengan mata kepala kita. Melihat hilal. Yang kedua yaitu dengan menyempurnakan bulan Sya'ban ketika hilal atau awal bulan tidak terlihat. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilu Sya'bana 30. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kalian seluruhnya karena melihat hilal. Dan berbukalah kalian seluruhnya karena melihat hilal. Jika terhalang atas kalian hilal tersebut, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Saya beri contoh, misalkan ini tanggal 29 Sya'ban hari ini, hari Rabu. Ya, besok antara dua kemungkinan, besok 1 Ramadan atau besok 30 Ramadan. Otomatis nanti setelah maghrib kita melihat hilal. Adakah hilalnya? Kalau ada berarti besok 1 Ramadan, hari Kamis. Kalau tidak ada berarti besok 30 Sya'ban. Berarti hari Jumatnya adalah 1 Ramadan. Begitu caranya. An Adi bin Abi Hatim. Hadis yang saya sebutkan tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu beliau membawakan dalil yang kedua an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadhanu fasumu 30 illa an tarawul hilala qabla dzalik. Yang artinya jika telah datang Ramadan maka berpuasalah kalian 30 hari kecuali kalian melihat hilal sebelum itu. Artinya asal hukum puasa Ramadan itu 30 hari. Kecuali kalau di hari yang ke-29 terlihat hilal, maka berarti puasa Ramadannya cuma 29 hari. Kemudian yang kedua, man sama yauma syakki faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kunyah Abul Qasim. Apa yang dimaksud dengan hari yang diragukan? Hari yang diragukan adalah apakah ini sekarang hari Ramadan, bukan hari Ramadan, bukan apakah 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Ketika ini hari diragukan lebih baik tidak berpuasa. Bidzalika la yanbaghi lil muslimin an yataqaddama syahrus shaumi bi shaumi yaumin aw yaumain ihtiyatan illa an yuwafiqa dzalika qiyaman lahu. Oleh sebab itulah tidak pantas seorang muslim untuk mendahului puasa Ramadan dengan
puasa sehari atau 2 hari sebelumnya sebagai bentuk kehati-hatian, tidak pantas melakukan ini kecuali kalau seandainya itu kebiasaan dia berpuasa. Seperti misalkan besok hari Kamis, kan hari Rabu, besok hari Kamis. Besok itu hari yang diragukan apakah besok puasa atau tidak, maka lebih baik sebenarnya tidak puasa kalau seandainya memang belum terlihat hilal bulan Ramadan, ya. Tetapi kalau seandainya kebiasaan dia puasa Senin Kamis, maka silahkan, tidak mengapa. Itu yang dimaksud apa yang disebutkan oleh penulis. Kemudian penulis membawakan dalil akan hal ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadan bi shaumi yawmin wala yawmain illa rajulan yasumu shauman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Ini tidak boleh. Ya, kecuali yang membiasakan diri untuk berpuasa, maka dia boleh untuk berpuasa. Artinya sudah kebiasaannya puasa Senin Kamis, ternyata pas hari Senin itu atau hari Kamis itu adalah puasa hari keraguan atau puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Wallahu a'lam. Kemudian penulis mengatakan, "I'lam akhal Islam anna man shama yawma syak faqad 'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketahuilah wahai saudaraku muslim bahwa barang siapa yang berpuasa pada hari diragukan. Ingat, hari diragukan tadi maksudnya apa? Hari diragukan itu maksudnya adalah hari yang mana belum ditentukan atau 30 Sya'ban, ya, karena tidak terlihat hilal. Itu yang hari yang diragukan maksud. Siapa yang berpuasa pada hari yang dilakukan, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah SAW. Baik, kemudian yang ketiga di dalam bab ini, penulis mengatakan, in syahida syahidun fasumu. Jika ada yang bersaksi bahwa dia melihat hilal, meskipun dia jumlahnya 1 orang saja, saya melihat hilal, maka berpuasalah kalian seluruhnya dan berbukalah kalian seluruhnya. Artinya persaksian cukup hanya dengan 1 orang, ya, laki-laki yang dia adil, terpercaya, bukan ahli maksiat, maka itu sudah mencukupi bahwasanya diperbolehkan untuk berpuasa atau tanda orang tersebut telah melihat hilal. Wa ru'yatul hilali tasbutu bi an yashhada syahidani muslimani dzu adlin. Dan ru'yah hilal itu tetap dengan bersaksi 2 orang muslim yang adil. Yang adil ini artinya akhlaknya baik, kepribadiannya baik, bukan tukang dusta. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Wansukulahu, dan beribadalah untuknya. Fa in ghumma alaikum fa akmilu 30. Fa in syahida syahidani fa astimu aksiru. Jika terhalang oleh kalian hilal, maka sempurnakanlah jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan jika ada bersaksi 2 orang, maka berpuasalah kalian atau berbukalah kalian. Ini menunjukkan bahwasanya asal hukum saksi itu 2 orang. Kalau seandainya tidak ada, maka tidak mengapa, ya. Kalau seandainya tidak ada, maka tidak mengapa 1 orang. Wala yakhfa anna mujarrada qabuli syahadatil itsnain fi waqi'ah la yadullu ala adami qabuli syahadatil wahid. Ini tidak diragukan bahwa hanya menerima 2 persaksian pada sebuah kejadian tidak menunjukkan bahwasanya tidak diterima persaksian 1 orang. Falidzalika tajuzu syahadatu syahidil wahid ala ru'yatil hilal. Oleh sebab itulah boleh persaksian 1 orang dalam perkara melihat hilal. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ad-Darimi, Imam Ibnu Majah, dan Imam Hakim, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Tara'an nasul hilala fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu fa sama wa amara an-nas bis-siyam." Manusia pada berbondong-bondong melihat hilal. Lalu aku berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku, yaitu Abdullah bin Umar sendirian, berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku telah melihat hilal." Maka lalu akhirnya beliau berpuasa, walaupun hanya dengan persaksian 1 orang, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan beliau memerintahkan manusia untuk berpuasa padanya. Ini menunjukkan bahwasanya berpuasa, melihat hilal, persaksiannya boleh hanya dengan 1 orang yang melihatnya.
Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk kepada sesi pertanyaan. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya, bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, kami berikan waktu dan kesempatan. Silakan. Pertanyaan pertama kami bacakan dari pesan singkat dari seorang ibu yang bertanya, Ustadz, ana seorang ibu hamil. Dan insya Allah saat bulan Ramadan nanti usia kandungan Ana sudah masuk 9 bulan. Jika Ana tidak kuat puasa setelah selesai Ramadan, sebaiknya Ana membayar fidyah atau qodok saja Ustadz. Atau mungkin kedua-duanya. Karena jika Ana baca, semuanya bisa dilakukan dan dipilih sesuai kemampuan. Syukran Ustadz atas jawabannya. Saya berdoa kepada Allah untuk ibu yang bertanya agar proses kehamilannya dan melahirkannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk permasalahan wanita hamil dan menyusui bagi saat dalam bulan Ramadan, maka asal hukumnya wanita hamil dan menyusui tetap disyariatkan untuk berpuasa Ramadan. Asal hukumnya wanita hamil dan menyusui tetap disyariatkan untuk berpuasa Ramadan, kecuali kalau seandainya dia merasa tidak sanggup untuk berpuasa dan juga untuk tidak berpuasa, untuk berpuasa saat hamil dan saat menyusui, baru boleh berbuka. Ya, kalau dia merasa tidak sanggup atau khawatir kepada janin berpuasa pada bulan Ramadan, maka boleh dia berbuka bagi wanita hamil dan menyusui. Baik. Lalu kalau seandainya wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa pada bulan Ramadan, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia mengqadha puasanya, ataukah dia membayar fidyah, ataukah dia mengqadha dan membayar fidyah? Maka jawabannya khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan mengqadha puasa, ada yang mengatakan membayar fidyah, ada yang mengatakan mengqadha dan membayar fidyah. Wallahu alam. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berpendapat bahwa siapa yang wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa pada bulan Ramadan, maka dia mengqadha puasa. Hal ini disebabkan karena wanita hamil dan menyusui itu seperti orang yang sedang sakit dalam keadaan akut. Sakit akut adalah sakit yang datang tiba-tiba dan diharapkan kesembuhannya dengan segera. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Barang siapa di antara kalian sakit atau bepergian, maka hendaklah dia berpuasa dan hendaklah dia mengqadha di lain hari. Dan juga berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafiri wal hamil wal murdi as-shaum." Sesungguhnya Allah membebaskan puasa atas orang yang bersafar, wanita hamil dan menyusui. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara orang yang bersafar, wanita hamil dan menyusui. Dan orang yang bersafar saat dia tidak berpuasa karena safarnya, maka dia mengqadha di lain hari. Maka demikian pula wanita hamil dan menyusui saat dia tidak berpuasa, maka dia mengqadha di lain hari kalau tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian apabila memang benar-benar tidak sanggup, ya berarti dia membayar fidyah. Karena kejadian bahwa orang yang berpuasa, wanita hamil dan menyusui, dia berturut-turut tidak puasa Ramadan dan tidak sanggup untuk mengqadhanya. Maka pada saat itu kalau memang benar-benar tidak sanggup, maka dia boleh mengambil pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu membayar fidyah bagi yang tidak berpuasa, bagi wanita hamil dan menyusui. Ini kalau seandainya dia tidak sanggup karena berturut-turut Ramadan dia antara hamil menyusui. Tahun ini hamil tidak puasa, tahun depan menyusui tidak puasa lagi, tahun depan lagi tidak puasa lagi karena hamil lagi, tahun depan lagi tidak puasa lagi karena menyusui lagi. Kapan selesainya? Maka pada saat itu kalau memang dia lemah, tidak sanggup untuk berpuasa karena terlalu lemah, maka dia membayar fidyahnya. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan atas nasihat dan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikut kami bacakan kembali pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, dari hamba Allah.
Saya dan teman dekat saya saat ini mengalami pertengkaran akibat dari namimah atau adu domba. Apakah harus saya segera memperbaiki hubungan antara saya dan teman saya agar puasa yang kami kerjakan tidak sia-sia? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namimah di dalam agama Islam adalah haram dan termasuk daripada dosa besar. Namimah artinya adalah mengadu domba. Mengadu domba. Mengadu domba maksudnya adalah memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain agar dua orang ini bertengkar. Maka ini termasuk daripada namimah, yaitu mengadu domba. Ini termasuk dosa besar karena diancam siksa di dalam alam barzakh dan juga diancam tidak masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhul jannata namam. Tidak masuk ke dalam surga orang yang suka mengadu domba. Maka pada saat itu seorang yang pernah melakukan namimah maka dia minta halal kepada dua orang yang pernah dia adu domba tersebut. Dan apakah ada kaitannya dengan Ramadan? Maka tidak ada kaitan khusus dengan Ramadan. Meskipun tidak masuk Ramadan atau masuk Ramadan, maka namimah diharamkan. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat. Berikut kami bacakan pertanyaan dari Dinhar di Medan. Assalamualaikum Ustadz. Apakah benar di bulan Ramadan ini para arwah datang ke dunia berkeliaran di rumah keluarganya masing-masing? Karena dalam keluarga memang setiap mau Ramadan dan Ramadan seperti itu kejadiannya. Jazakumullah khairan Ustadz. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya adalah seorang Muslim ketika berbicara tentang hal gaib yang tidak bisa dilihat dan bukan alam dunia, maka dia harus berbicara di atas dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih serta ijma'. Nah, tidak ada dalil dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW ataupun ijma' bahwasanya orang yang meninggal rohnya gentayangan. Tidak. Ya, orang yang meninggal dunia berpisah rohnya dari jasadnya, kemudian dia jasadnya dimasukkan ke dalam kubur, kemudian rohnya diangkat ke langit. Kalau dia beriman maka dimuliakan, kalau tidak maka dia dihinakan, lalu dikembalikan lagi ke jasadnya di alam kubur, lalu masuklah dia ke alam barzakh. Dan alam barzakh berbeda dengan alam dunia. Adapun dinyatakan roh gentayangan maka tidak ada. Yang ada adalah jin yang menyerupakan diri dengan orang yang sudah meninggal tersebut. Maka itu adalah jin-jin yang menyerupakan diri dengan orang-orang yang sudah meninggal tersebut, yaitu yang disebut dengan qarin. Ya, dia karena sering bersama dengan orang yang sudah meninggal tersebut selama di dunia, maka dia tahu kebiasaan orang-orang yang sudah meninggal tersebut. Tetapi dia tidak mengetahui apa yang ada dalam hati orang yang sudah meninggal tersebut. Maka jin-jin qarin ini bisa menyerupakan diri dengan orang yang sudah meninggal tersebut. Akhirnya dianggap sebagai ruh gentayangan. Karena itu adalah jin-jin. Jadi sekali lagi saya harapkan tidak boleh seorang muslim untuk berbicara tentang hal gaib di luar alam dunia tanpa ada dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kami akan beralih ke telepon. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bertanya seputar pembahasan ini saja. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu di mana? Dengan Ummu Zahra di Riau. Silakan Ibu. Ini Ustadz, ketika kita dalam berpuasa dan pas sudah waktunya untuk berbuka, kalau kebiasaan kita itu sering makan terlebih dahulu memang habis minum terus makan nasi. Kan lama juga waktunya itu Ustaz. Apakah ini akan mengurangi pahala amalan puasa kita Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yu'ajjilul fitrah. Dan beliau mengatakan la yazalun nasu bi khair ma'ajjal fitrah. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa menyegerakan berbuka puasa. Artinya ketika sudah masuk waktu maghrib, maka beliau bersegera berbuka. Kemudian beliau juga bersabda, manusia masih dalam keadaan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Termasuk kekeliruan adalah mengakhirkan berbuka. Nah, di sinilah ada istilah ta'jil. Ta'jil itu artinya menyegerakan berbuka. Ta'jil bisa dilakukan hanya dengan kurma, rutop, ataupun kurma yang masih basah, yang belum kering, kalau seandainya memungkinkan, atau juga air, kalau seandainya tidak ada kurma, atau juga makanan-makanan yang di dalam hal ini boleh saja memakan makanan gorengan, kemudian bahkan nasi, tetapi dengan catatan jangan sampai waktu maghribnya benar-benar terlambat, karena waktu maghrib sedikit, ya. Jadi dia melakukan ta'jil dulu lebih utama, misalkan kue satu atau kurma 1, 2, 3 atau air, kemudian setelah itu sholat maghrib, baru setelah itu dia makan besar. Tetapi kalau seandainya dia makan besar, kemudian dia tidak terlambat sholat maghribnya, maka ini juga tidak mengapa. Intinya adalah makan besar ketika sudah azan maghrib bagi orang yang berpuasa tidak mengapa dan tidak mengurangi pahala puasa, kecuali kalau seandainya sampai mengakhirkan waktu sholat maghrib, bahkan sampai habis waktu maghrib. Nah, ini tidak bermanfaat puasanya, bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sah puasa, karena orang yang tidak sholat 5 waktu dalam bulan Ramadan, maka berarti dia kafir, dan orang yang kafir tidak sah puasanya. Wallahu a'lam. Nah, Syukran Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikut kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Halo. Halo, Iya, dengan siapa Ibu di mana? dengan Ibu Samina di Cibinong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallah. Silakan Ibu. Ya, ini Ustaz, setiap amalan sunnah maupun wajib itu saya sudah catat terlihat penghapus dosa. Nah, kita utamakan yang wajib apa sunnah atau berbarengan, itu mau nasihat Ustaz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Salah satu fikih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bulan Ramadan atau selain Ramadan, adalah kita mendahulukan amalan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Mendahulukan sholat wajib, mementingkan sholat wajib dibandingkan sholat sunnah. Mementingkan puasa wajib dibandingkan puasa sunnah. Dan mementingkan zakat wajib dibandingkan bersedekah. Mementingkan bayar hutang dibandingkan bersedekah. Secara umum seperti itu. Kecuali ada dalil-dalil yang menunjukkan akan hal lainnya. Dan hal ini berdasarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya ahabba ilayya mimma taraktu alaih. Dan masih saja hambaku mendekatkan dirinya dengan sesuatu yang paling aku cintai dibandingkan yang aku wajibkan atas. Menunjukkan bahwasanya mengerjakan amalan wajib lebih utama dibandingkan amalan sunnah. Ya, mengerjakan amalan wajib lebih utama dibandingkan amalan sunnah. Dan bahkan amalan sunnah tidak akan bermanfaat dengan tanpa mengerjakan amalan wajib. Ya, wallahu a'lam. Nah, Taib Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kami mohon maaf Ustaz karena terbatasnya waktu pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri perjumpaan kita, mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadal ya Ustaz. bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullah ta'ala. Bulan Ramadan sudah mendekat. Bulan yang penuh dengan berkah tersebut sudah mau menghampiri kita. Persiapan yang paling utama adalah ilmu tentang hukum-hukum berpuasa yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Karena
segala macam keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan tidak akan kita dapatkan dengan sempurna kecuali ketika kita mengamalkannya di atas ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih serta dipahami oleh para salafus saleh, para sahabat dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama setelah mereka yang mengikuti para sahabat dengan baik. Oleh karena itu, saya menasihatkan untuk diri pribadi dan seluruh kaum muslimin, persiapkan diri untuk memasuki Ramadan Mubarak. Ramadan, bulan penuh berkah 1442 Hijriah, dengan mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan, agar kita benar-benar masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan karena berharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wallahu alam, sallallahu alaihi Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.